kasus pedofilia ini sudah sangat darurat untuk Indonesia. Sehingga harus betul-betul serius menanganinya. Kemudian karena kurang lebih seminggu melaksanakan penyelidikan, itu kita cukup kaget. Foto-fotonya itu ada anak-anak telanjang. Mereka sampai bicara mengenai bahwa cukup gampang mendapatkan korban anak-anak. Apalagi kita sebagai guru. Apa yang mereka lakukan itu sangat tidak etis ya. Saya bilang jahat-jahat. Saya bukan pedofil, saya normal. Saya bukan pedofil, saya normal. Ini hanya saya dan Tuhan yang tahu ya. Itu hanya bohong, karena saya dipaksa mengakui, saya dipaksa untuk mengakui bahwa saya ada korban, padahal tidak ada. Apa yang mereka lakukan itu sangat tidak etis ya. Saya bilang jahat-jahat karena ingin men-share foto di dalam sebuah grup yang mereka tahu bahwa di situ berseliweran video porno, foto-foto porno. Bahwa kemudian mereka juga mengambil ketika kehabisan bahan, tanda kutip, mereka juga mengambil dari grup lain. Seperti Wawan pun bergabung di grup internasional, ketika ada foto dari grup itu akan ditaruh juga di grup Facebook. Foto-foto yang mereka share itu kebanyakan terjadi di tempat publik. Anak-anak sedang jalan-jalan di pantai, anak-anak sedang jalan di kebun binatang, kemudian difoto, di-share langsung ke grup tersebut, dan itu sangat berbahaya menurut saya. Saya sempat melihat beberapa percakapannya, banyak tips yang kemudian ada di grup itu. Saya mengenal internet itu dari umur 8 tahun ya. Saya internet otodidak, belajar sendiri. Masa kecil saya orangnya introvert, pendiam. Saya lebih suka main dengan gadget saya daripada orang-orang. Waktu kecil saya suka bermain warnet. Saking senangnya ke warnet, saya jalan kaki sampai 1 jam ke warnet itu. Sampai ada aktivitas, akhirnya saya nemu satu pekerjaan, yaitu operator warnet. Jadi ya kehidupan saya di warnet sih banyak kan. Dan dia sering menghabiskan waktunya di warnet. Bahkan Wawan cerita bahwa dia juga akhirnya coba-coba masuk ke deep web. Dan ya itulah kemudian dia akhirnya kenal istilah pedofil.
Dia diangkat anak, bibi sendiri, dibesarkan. Jadi background keluarganya yang tidak mampu, makanya dia tidak lulus, tidak tamat sampai sekolah SD. Wawan berasal dari keluarga yang di pinggir. Ketika mereka menemukan sebuah grup dan mereka merasa, wow, di grup ini saya menjadi leader nih, saya menjadi pemimpin nih, seperti itu, saya bisa mengendalikan banyak orang. Wawan ingin pride, bangga, teman-teman saya banyak dari internasional. Dia naif, dia boleh menyangkal bahwa dia tidak pernah intercourse dengan anak kecil, bahwa dia bukan pedofil, tapi once dia men-share sebuah foto, dia juga tahu bahwa di situ ada kecenderungan yang foto-foto di-share adalah foto anak kecil dan segala macam, video seks anak kecil, dan dia menutup mata, dan dia sengaja menutup mata, dia menikmati kebanggaannya sebagai admin. Tapi Wan, kan kamu tahu, itu awalnya banyak sekali itu tentang child pornography. Tapi terus kenapa kamu melanjutkan itu? Saya tidak melanjutkan ya, jadi saya perjelas lagi, bukan melanjutkan atau tidak melanjutkan. Saya udah jarang aktif juga, saya cuman komen-komen biasa, habis itu. Pertama, kelihatan dia tidak terlalu atau tidak merasa dia bersalah. Kemudian kedua, dia merasa menjadi korban. Dan yang ketiga, dia mengklarifikasi bahwa dia bukan pelakunya, dia bukan ini, maksudnya tidak sekedar untuk menjadi pedofil dan sebagainya. Dari Maret 2017 itu kita lakukan cyber patrol. Cyber patrol yang kemudian kita temukan bahwa ada grup Facebook di situ yang namanya Loli Candy, yang kemudian dia isinya yaitu mengenai child pornografi. Dan juga ada laporan dari masyarakat mengenai kasus tersebut. Kemudian berdasarkan laporan tersebut kita tindak lanjuti dengan undercover. Loli Candy termasuk salah satu kasus yang paling besar yang berhasil kita ungkap untuk saat ini. Satu, selain pelaku tersebut dari Indonesia sendiri, dia juga menjadi administrasi atau administrator dari grup-grup lainnya yang kemudian berafiliasi dengan grup internasional. Dari awal kita melakukan penyelidikan, itu kita kurang lebih sekitar 6.000 members yang kita dapatkan di Facebook tersebut. Kemudian karena kurang lebih seminggu melaksanakan penyelidikan, itu kita cukup kaget juga pada saat mendapati bahwa member tersebut sudah menambah menjadi 8.000-an lebih. Kurang lebih total sekitar 10.000 foto dan video. Tentu saja saya kaget pada saat awalnya. Dan ngeri melihat bahwa Facebook grup Loli Candy ini ternyata sebegitu masifnya untuk melakukan share-share data atau informasi atau foto dan video yang berkaitan dengan anak kecil. Tentu saja kita sebagai orang tua memiliki anak yang memiliki kekhawatiran bahwa Facebook ini ternyata bukan hanya satu-satunya sarana komunikasi di antara mereka, tetapi juga mereka membuat grup-grup lain, yaitu dari WhatsApp group maupun Telegram group. Di mana dari WhatsApp group itu sendiri, kita menemukan keterlibatan atau link dengan negara-negara lain yang melibatkan 46 negara lebih. Kemudian berisi sekitar ada 11 grup dan satu grup dari Indonesia dengan jumlah member lebih dari 8.000 members. Karena mereka tahu bahwa Facebook akan melakukan sensoring terhadap apa yang mereka upload, kemudian akan memban akun mereka pada saat mereka melakukan posting-posting hal yang dianggap vulgar oleh Facebook, maka
mereka beralih ke WhatsApp group. Dibandingkan dengan yang ada di Facebook, yang di WhatsApp group memang lebih vulgar. Jadi mereka lebih berani bicara, mereka lebih berani untuk share foto-foto dan video real. These apps, such as WhatsApp and Telegram, provide the user this ability to communicate in a private and secure environment. That's why in this case, for instance, they can build chat groups, which is point-to-point encrypted, and easily share the information in a private and secure environment. The evidence remain on your own device, on a client device. And obviously, the moment you delete the evidence can be permanently deleted and destroyed. There's no way you can recover it back. Nah, Loli di sini dimaksudkan grup untuk anime. Kita membahas spoiler game, anime, dan anime ongoing, yang maksudnya yang lagi tayang sekarang itu apa aja. Jadi pembuat aslinya bukan saya. Dan setelah itu beberapa bulan akunnya menghilang. Jadi member-member yang lama yang udah saya kenal meminta saya untuk bikin baru. Kawan disebut sebagai otak, dia admin utama. Kemudian Siha yang bertugas membantu, kemudian menyaring keaktifan grup. Tide dan Deden tentu member dan mereka juga admin dan yang paling rutin kemudian mengupload video dan foto. Siha rasanya sepertinya dia tertarik Wawan dan dia hanya, oh saya udah punya pacar nih, saya harus nurut kepada pacar saya seperti ini. Mungkin once dia merasa ini salah, tapi kemudian, tapi kan pacar saya juga terlibat di sini seperti itu. Ini kan hanya untuk asik-asik saja seperti itu. Si Hawan, pacar kamu? Bukan, teman dekat. Saya kenal dia itu di Facebook. Kenal, ternyata kita ngobrolin soal anime dan kita nyambung gitu. Saya ngajak dia ke grup saya mungkin lebih baik sama dia gitu. Mungkin dia bisa lebih aktif lagi. Terjerumus dengan lingkungan di grup saya gitu, ada yang komen, terus dia dibaik-baikin sama orang, dipuji-puji, mungkin dia terlena, terus suruh ngupload gitu mungkin. Ide itu dulu meminta saya untuk menjadikan dia admin.
Ya mungkin yang lebih aktif sih Tide ya, karena dia kan orangnya masih sekolah. Jadi dia di waktu habis sekolah itu masih lenggang lah suara jadi masih bisa dipergunakan untuk mengatur grup. Awalnya saya menjadikan si Ilu ya, Ilu Inayah itu jadi admin karena dia paling dekat sama saya kalau ngobrol. Awalnya kita ketemu di Deep Web Indonesia. Nah di grup saya dia tertarik sekali dengan anime juga, dengan OST anime gitu. Karena banyak permintaan dari member untuk membuat yang kedua. Official Loli Candy 18+. 18 plusnya artinya apa, Wan? Ya biar yang gabung di situ orang-orang dewasa aja, jangan nggak ada yang anak ABG yang posting sembarangan. Tujuannya seperti itu. Jadi mau bahas pornografi juga yang dewasa gitu loh, yang orangnya udah dewasa. Dan kita itu ada dulu kalau nggak salah pernah bikin peraturan posting pornografi itu di atas jam 10 malam sampai pagi. Kita udah bikin grup yang kedua, yang grup pertama kita nggak bikin kayak gituan karena kita udah capek ngurusin orang-orang kayak gitu. Kita harus sekalian aja, kalau ini nggak bisa dielak. Mereka cuma upload foto aja ya, mungkin foto anak kecil lagi telanjang, teman disensor. Video porno, video jav, video porno anak kecil juga ada. HP saya rusak, jadi saya tidak memantau grup itu sama sekali. Dan di warnet pun saya jarang buka Facebook, karena waktu itu saya lagi suka-sukanya main game. Jadi saya nggak ada waktu untuk buka Facebook. Saya udah nggak ngurusin kayak gituan, Mbak. Soalnya saya sudah capek tiap hari ngekick orang, jadi mengganggu aktivitas saya. Saya kerja kan kalau malam, kalau siang tidur, istirahat. Tapi keganggu gara-gara itu, kadang ada yang WA, "Bang, ini di postingan Facebook kok ada kayak gini. Aduh, tiap hari banyak yang kayak gitu. Jadi capek, saya biarin aja udah terserah gitu. Jadi kamu ngelola akun Loli Candy ini sambil kerja di warnet? Iya, bikinnya juga pas di warnet itu. Bikin akun grupnya itu. Ketika saya mulai memantau, saya kan, wah ini nggak bener kan gitu. Terus saya kickin satu orang, tapi satu orang itu punya banyak akun, punya 5 akun cloningan gitu. Jadi mereka posting tiada henti, dan kita udah capek nge-kick tiap hari. Kenapa kamu melanjutkan Loli Candy yang kedua? Karena saya biasanya cari referral ya di situ. Jadi saya bikin link game gitu, tapi saya pakai ADS, Adfly Advertising gitu, dan saya dapat rupiah dari situ. Nah, setiap kali ada orang klik, mereka sekitar mendapat 1 atau 2 rupiah dari hasil kliknya. Hanya 10.000 sebulan atau 20.000. Ya hanya cukup untuk beli paket data saja sih, kata dia. Admin yang lain biasanya sih men-share foto dan video itu dengan berharap imbalan pulsa senilai 25.000 atau 50.000. Akhirnya memang pada dasarnya di grup ini motifnya
sekali lagi saya bilang bahwa motifnya bercampur. Ada yang mungkin ekonomi full sehingga dia rajin men-share, ada yang kepuasan seksual. Tapi kamu ada akhirnya rasa ketertarikan kepada anak-anak? Enggak, sama sekali enggak. Kalau dulu penasaran, iya, penasaran. Cuman ketertarikan enggak. Ya penasaran karena di video yang saya lihat itu, si anak kecil ini kayak udah diajarin gitu loh, kok nggak takut, nggak apa gitu. Kok bisa gini kan, anak kecil kan pada umumnya kan polos. Kalau diajak yang aneh-aneh gitu kan pasti takut. Dan yang saya lihat ini malah kebalikannya. Aku baca ada 6 anak kecil yang jadi korban Wawan. 3 sudah mengakui gitu kalau Wawan pernah deketin. Oke, waktu itu awalnya saya dipaksa ya. Ini jujur aja ngomong dalam hati, saya dipaksa untuk mengakui. Dan ternyata saya minta bukti visumnya tidak ada. Di persidangan pun juga tidak disebutkan. Boleh cek kalau nggak percaya. Di sidang pun tidak ada korban. Karena bukti visum tidak ada. Aku mau tanya dong, Wan. Ini ada salah satu posting kamu. Oh, itu akun saya yang duplikat tadi. Yang banyak mengaku-ngaku akun saya. Akun saya asli, saya nggak pakai foto. Nggak pakai foto asli. Akun saya yang asli ya. Saya cuma pakai icon aja, icon tim game saya dulu. Kita bisa pastikan bukti-bukti yang kita dapatkan itu tentu saja berlawanan dengan apa yang didapatkan dari hasil atau yang dikatakan oleh Wawan. Yaitu selain menyebarkan foto dan video, juga dia sebagai yang membuat foto dan video tersebut, juga sebagai pelaku langsung terhadap anak-anak itu sendiri. Di antara yang sebagai korbannya dia adalah tetangga dan keponakannya. Dia melakukan itu dengan cara mengiming-imingi anak tersebut untuk mau bermain dengan dia sebelum akhirnya dilakukan meraba-raba dan juga penetrasi. Tujuan destinasi wisata di Indonesia ini sering ada sebutan sebagai surga pedofil dunia seperti itu. Ini data 2010 sampai 2015 berdasarkan UNICEF Indonesia. Sebenarnya jadi angka ini sangat mengkhawatirkan. Saya tidak tahu ya apa yang kemudian menjadikan Indonesia pendidikan seks terhadap anak itu masih agak tabu di Indonesia untuk menjelaskan bahwa ini loh yang disebut sebagai seks walaupun hanya sekedar dipangku oleh orang asing. Awareness dari pemerintah dan harusnya sih gencarnya penegakan hukum juga ya untuk kepada pedofilia ini. Kurang tingginya kewaspadaan. Kasus pedofilia ini sudah sangat darurat untuk Indonesia, sehingga harus betul-betul serius menanganinya. Jadi dalam hal ini perlu ditingkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat. Berani mengatakan tidak, berani mengatakan jangan. Kadang-kadang dalam konteks sopan santun, nggak boleh begitu, nggak sopan dengan tamu. When you meet them, they are usually very pleasant, quite eloquent.
So you wouldn't know that they have been molesting children and abusing children if nobody told you. That's exactly the kind of qualities that will make a child warm up to such a person, because they don't appear threatening at all. And this is the whole modus operandi, you know, because by being so friendly and warm and approachable and trustworthy, in inverted commas, parents would leave their children with these individuals, and then these individuals take advantage of the children. So there is a certain persona, there's a certain presentation that these individuals developed that has worked to their advantage. This whole process is a process of grooming, where the person connects with you with the view of exploiting you totally. Mereka saling bercerita bahwa dengan menjadi guru TK, mereka akan gampang mendapatkan korban anak-anak. Salah satunya adalah pada saat mereka selesai berolahraga di sekolah. Dengan tubuh yang berkeringat, mereka mendapatkan kepuasan dengan hanya mencium bau keringat anak itu sendiri. Bahkan mereka saling, istilahnya kayak saling jago-jagoan, bahwa saya bisa mendapatkan foto tetangga saya bisa men-share foto ponakan saya, dan itu ponakan sendiri. Bahkan mereka juga melakukan kekerasan dan kemudian divideokan dan di-share terhadap mereka sendiri. Suatu hal yang perlu kita waspadai bahwa kadang-kadang kita menyangka pedofil ini hanya pria. Padahal sebetulnya wanita juga bisa, perempuan juga bisa. Jadi juga bisa mendapatkan kepuasan melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang masih tergolong anak-anak. Jadi berarti bukan hanya anak perempuan, anak laki-laki juga bisa. Siha mengakui bahwa dia ada di grup itu, tapi dia membantah bahwa dia aktif men-share foto anak kecil dan segala macam. Siha mengatakan tidak, dia tidak tertarik kepada anak-anak kecil, karena dia lebih tertarik ke Wawan. Memang sebetulnya pedofilia ini kan ada yang betul-betul faktor bawaan, tapi juga ada faktor lingkungan. Jadi faktor bawaan yang memang ada suatu penyimpangan perkembangan psikoseksualnya sehingga lebih menyukai anak-anak, sehingga itu akan terus menyasar anak-anak. Faktor lingkungan bisa karena pernah menjadi korban, kemudian bawah sadarnya memicu suatu keinginan semacam balas dendam dan sebagainya, atau juga pengaruh dari teman-temannya, lingkungannya. Kadang-kadang kalau ada suatu korban eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan sebagainya, kita hanya sibuk menangani pelaku. Korban dilupakan. Ibaratnya sebuah luka, kalau tidak segera diobati, akhirnya juga menimbulkan suatu bekas cacat. Ya. Nah, ini juga cacat pada aspek psikologis ini yang kemudian menjadi suatu yang sangat kompleks, sehingga bisa-bisa dia menjadi pelaku-pelaku pada masa-masa berikutnya. Termasuk yang inisial V tadi, termasuk juga yang menyampaikan hal itu juga. Waktu itu ketika saya umur 7 tahun, pernah mengalami pelecehan seksual. Tetangga jauh. Jadi saya tiap berangkat sekolah itu lewat depan rumahnya dia. Takut aja. Saya nggak bilang karena dulu saya diancam-ancam. Kalau lewat situ nggak bakal, nggak bakal selamat gitu. Seperti itu. Jadi saya takut, saya mending menutup mulut. Dan saya juga ngomong sama orang itu kan nggak bisa. Curhat sama orang itu nggak bisa. Jadi saya lebih memendam aja. This group, they use social media for exact purposes this social media built. They need to communicate with people. That's why they use the same strategy. They create a profile, they create the groups, and invite other like-minded people to join them, share information.
Many of tools is easily accessible, is publicly available. But obviously, most of the people who run these syndicates, they do have IT knowledge, and they know these platforms, and they can misuse these platforms and conduct the crime. Kamu tahu kan kalau child pornography itu kriminal gitu? Awalnya saya tidak tahu. Saya kira itu malah pornografi jenis baru yang nggak pernah saya tahu, karena saya baru pertama kali itu tahu. Ketika saya tahu itu kriminal, saya makanya pengen ninggalin grup itu. Cuman nggak sempat saya tinggal, saya ketangkap. Biasanya saya bersosial media setiap hari setelah anak-anak saya berangkat ke sekolah dan suami saya berangkat ke kantor. Ada yang nge-share si word.com itu, tulisan bahwa ada satu grup Loli Candy namanya. Saya bagikan ke grup saya namanya Fun Delicious. Saya ceritakan ke mereka kalau misalnya ada grup yang namanya Loli Candy yang mengincar anak-anak. Respon dari teman-teman awalnya nggak percaya. Mereka pikir saya terlalu parno, terlalu takut, menyebarkan hoaks. Fake news cukup banyak di Indonesia. Saya ukurannya dari ini ya, tim cek fakta aja sehari bisa 5 kali mengecek sebuah berita ini benar atau tidak, seperti itu. Sehari 5 kali berita hoax yang dicek asliannya. Coba bayangkan kalau dalam 1 bulan aja bisa ada 150 juta, itu memang sudah sangat masif. Kami ada beberapa orang, ada 4 orang masuk ke grup itu, ke grup Loli Candy untuk melihat apakah benar memang ada atau tidak. Yang pertama kali saya lihat waktu melihat grup itu, saya sebenarnya sih kaget ya, karena jumlahnya sangat banyak, mereka ada ribuan. Foto-fotonya itu ada anak-anak telanjang. Foto anak-anak rata-rata yang di-share mereka itu bahkan dari mulai bayi, Mbak. Umur 9 bulan, begitu udah ada. Sampai umur 10 tahun. Yang saya heran di situ bukan hanya anak-anak di lingkungan mereka saja yang mereka cabuli, tetapi mereka juga mau mengambil foto dari akun sosial media orang untuk dikomentari secara seksual. Percakapan yang saya lihat di grup itu, salah satunya adalah bagaimana caranya supaya anak di bawah umur tidak pendarahan ketika dicabuli. Bagaimana tipsnya, bagaimana caranya anak-anak itu juga tidak mengadu kepada orang tuanya. Saya sering sekali nge-post foto-foto anak saya ke akun sosial media saya. Dan sejak kejadian pedofil ini saya sudah nggak pernah, sudah saya privat semua. Akhirnya cuma hanya saya yang melihat dan keluarga-keluarga saya. Suami, ipar-ipar saya, hanya itu, Mbak. Kayak mengumpulkan screenshot, kayak mengumpulkan foto-foto anak-anak korban mereka.
merasa lega dan berterima kasih kepada pihak kepolisian karena menanggapi dengan serius keluhan ibu-ibu. Ada juga aturan yang cukup mengejutkan bagi kita, yaitu salah satunya adalah harus membuktikan bahwa foto dan video yang di-share itu adalah asli. Tide ini sengaja membuktikan bahwa dirinya bisa men-share foto-foto atau video aslinya untuk mendapatkan respon atau mendapatkan kepuasan, sehingga cukup dikenal di kalangan member-member yang lain. Mereka yang berpartisipan di dalam grup ini juga selain share itu ada interaksi lain yang harus barter, harus ada komunikasi lain yang memang menunjukkan mereka aktif di sini. Dan kalau mereka dapat foto apapun itu, mereka harus menuliskan caption dari mana lokasinya, dari mana asalnya, untuk meyakinkan bahwa foto itu benar ada. Biar mereka nggak di-kick dari grupnya. Dari kecocokan yang tadi disampaikan. Mereka juga mempunyai salah satu aturan, atau dari satu member ini, mereka mempunyai kebiasaan membuktikan bahwa video atau foto yang dikirim oleh mereka itu adalah asli. Itu dengan cara menuliskan hari, tanggal, atau nama kepada orang yang dituju, dikirimkan untuk membuktikan bahwa ini foto dan video yang diambil nyata, bukan diambil dari sosial media lainnya. Facebook lebih ketat dalam hal filter apa-apa yang diposting di Facebook tersebut. Makanya di Facebook itu mereka berusaha untuk menggunakan kode-kode tertentu. Contohnya kata-kata CP dan lainnya. Itu untuk menyembunyikan bahwa mereka tidak menyebutkan hal itu secara vulgar. Masih ada interaksi seksual di dalam itu dilarang sama mereka karena itu udah otomatis di-ban sama Facebook. Nah, terus rules yang lain adalah jika ingin memposting suatu kiriman yang terlalu vulgar, sebaiknya disensor. Seperti misal nipple-nya yang disensor menggunakan warna apa, menggunakan emoticon apa, terus alat kelaminnya menggunakan emoticon apa. Terus jangan berikan link biru. Maksudnya link biru kalau misalnya kita posting link, itu dia otomatis berubah warna biru karena link itu aktif. Tapi mereka itu kasih arahan kalau mau posting link di bagian misal link mega.nz, mega.nz, nah itu nggak bakal berubah jadi biru. Let's take an example of URL. If that URL will contain a keyword that will be flagged by the software, for example. However, if the URL is shortened, the keyword is not anymore present in the URL, and that particular software might not detect it. What we see on the internet currently, the search engine and the information that has been indexed by the search engine represents only 5% of the overall internet. So afterwards, you have what we call the deep web and the dark web. Dark web is a hidden part of internet. Obviously, they must have a social media platform. Why? Because they need to inform other members what information is available on a darknet. Mereka menyimpan foto atau video yang tidak sensor di sebuah situs khusus, tapi dari situ kemudian ketika video yang sudah disensor ini tayang, orang yang butuh video lengkap akan mengontak admin. Nah, nanti admin akan memberikan situs tersebut gitu. Nah, ini yang menarik. Satu hal yang menarik kenapa kemudian anggota grup Loli ini sangat banyak sampai 7.000 adalah karena situs yang disediakan Wawan dan lain-lainnya, situs untuk menyimpan video yang tidak disensor ini, firewall-nya sangat sedikit. Jadi semacam kita tidak perlu harus mengklik ke server dan berkali-kali mengklik tautan untuk sampai ke situs itu. Rasanya hanya sampai 3 kali klik, kemudian sampai ke situs utamanya.
Nah, ini menjadi tantangan buat kita, sehingga kita juga mengetahui bahwa, wah, kalau begitu kita tidak bisa lama-lama, karena kita tidak bisa melakukan share video atau foto yang diminta untuk membuktikan keaktifan member. Begitu 4 member ini menerima, atau 4 administrator ini menerima kita sebagai member, kita juga udah mempersiapkan berbagai alasan untuk mengulur waktu, sambil mencari data-data para pelaku yang ada di situ. Kita meminta bantuan dari Facebook untuk melacak atau mendapatkan informasi pelaku-pelaku lainnya. Kalau fake account memang kita pada saat itu melakukan pengecekan dahulu untuk memastikan bahwa ini apakah real atau anonim. Nah, tetapi juga di situ kita dapatkan pada saat itu ada kontak person yang kebetulan dari nomor telepon mereka. Wawan, dia pernah memfoto yang terang-terangan tetangganya sendiri. Dia memfoto seorang anak kecil, di-share ke grup itu, dan ternyata ada plat nomornya, sehingga polisi bisa melacaknya. Kita putuskan, pada saat itu kita rapat, membentuk tim dibagi ke 4 tempat untuk melakukan penangkapan secara bersama-sama. Itu cukup challenging buat kita. Sesuai pembahasan kita kemarin, kasus Loli Candy berhasil sesuai dengan analisa yang kita temukan bahwa ada 4 subjek yang akan kita lakukan penangkapan. Kebetulan 4-4-nya berada di 4 tempat yang berbeda. Nah, analisa teman-teman yang didapatkan bahwa kita harus melakukan penangkapan secara serentak. Tidak bisa dilakukan penangkapan secara beda hari ataupun terpisah. Kenapa? Karena sesuai dengan analisa sementara, mereka sudah mempunyai kode di mana kalau misalnya terjadi sesuatu, mereka akan men-shutdown semuanya, dan kita akan kehilangan data-data yang kita perlukan. Pada saat tetangga ada yang mengenali bahwa kemungkinan subjek Wawan ada di rumah tersebut, kemudian kita cek lagi dari foto yang ada di Facebook, bahwa ada satu sudut bangunan yang pernah difoto sama dia. Nah, ternyata sudut bangunan itulah yang membuat kita yakin bahwa foto tersebut adalah foto bagian dari rumahnya Wawan. Wawan ternyata cukup punya jaringan mungkin ya, di jaringan yang lumayan bagus di daerahnya. Dia mendapatkan informasi bahwa ada yang mencari dia. Dia sempat update statusnya dia bahwa ada yang mencari Wawan. Karena dia bilang bahwa kalau memang itu kawan saya, harusnya langsung aja dong, gitu. Nggak usah nanya-nanya. Nah, dengan update status itulah kita semakin yakin bahwa rumah tersebut adalah memang rumah yang ditinggali oleh Wawan. Sosial kembali dikotori tangan tak bertanggung jawab. Sebuah grup di akun Facebook mengajak anggotanya menyebarkan konten porno. Polisi mengamankan 2 pelaku pedofilia dan 2 pelaku yang bertugas menyebarkan video. Salah satu di antaranya remaja putri berusia 16 tahun. Ini dibentuk September 2016, beranggotakan 7.479 orang member, korban baru 8. Ya, namun demikian baru tadi ada pengakuan setelah saya interogasi di atas sebelum turun, katanya ada grup lain juga, baik di Facebook maupun di WhatsApp, yang ada fotonya di gambarnya ada di handphone yang bersangkutan. Untuk yang di internasional atau di luar Indonesia, kita mencoba menghubungi dari penegak hukum lainnya, lewat salah satunya adalah lewat FBI. Kita berhasil mengamankan dari Wawan yaitu 3 handphone, kemudian beberapa flash disk USB. Dari 3
3 handphone tersebut dan dari flash disk tersebut, kita bisa mendapatkan sekitar 2000-an file yang berisi foto dan video tentang child pornography.